Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan, perkenalkan nama saya Nur Hikmah S, NIM 1721042001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban pada tugas pertama dengan 4 buah soal pada mata kuliah aspek hukum jasa konstruksi. Soal pertama yaitu, apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Kedua, apakah makna konsep dasar dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Ketiga, sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi? Keempat, menurut Anda, adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang dapat Anda berikan. Gunakan teknik analisis SWOT. Baik, saya akan menjelaskan dari poin pertama yaitu tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. 1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Kedua, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Keempat, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Kelima, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Dan keenam, menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 mengenai makna konsep dasar dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu 1. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Ketiga, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri, barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Keempat, penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Kelima, secara umum, materi muatan dalam undang-undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan, usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan sistem informasi jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan. Adapun yang menjadi penjelasan pada nomor 3 tentang peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu 1. Masyarakat ikut serta dalam jasa konstruksi dan menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat di bidang jasa konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri. Kedua, peran masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Ketiga, melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Keempat, memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung akibat penyelenggaraan konstruksi. Kelima, menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Keenam, turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang dapat membahayakan kepentingan umum. Ketujuh, keikutsertaan masyarakat serta mahasiswa dalam menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. 4. Menurut Anda, adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang dapat Anda berikan. Gunakan teknik analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pengguna jasa konstruksi bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan keselamatan dalam kontrak kerja konstruksi.
Kedua, biaya jasa konstruksi sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat. 3. Tanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuktikan dengan 1. Kemampuan membayar, 2. Komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi. 4. Kemampuan membayar sebagai dimaksud pada ayat 3 huruf A dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan, bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran atau dokumen lain yang disepakati dalam kontrak kerja jasa konstruksi. 5. Komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi sebagai dimaksud pada ayat 3 huruf B didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerjasama. Weakness atau kelemahan. 1. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Penggunaan jasa atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Opportunity atau peluang. Pertama, pemerintah pusat bertanggung jawab atas 1. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional. 2. Terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesehatan, hak dan kewajiban antara pengusaha jasa dan penyedia jasa. 3. Terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. 4. Meningkatkan potensi profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. 5. Meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri. 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi, tersedianya sistem informasi jasa konstruksi. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam 1. Mengembangkan sistem pemilihan penyedia jasa dalam penyelenggara jasa konstruksi. 2. Mengembangkan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. 3. Mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan. Adapun ancamannya atau threat yaitu 1. Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara perselisihan akibat ketidaksepakatan. 2. Pemutusan kontrak kerja kontribusi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. 3. Keadaan memaksa membuat tentang keadilan yang timbul dari kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 4. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain pada pihak pekerja, membuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan, kematian. 5. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. Berikut beberapa solusi yang dapat saya sarankan yaitu 1. Perlunya aturan lebih lanjut terkait pengguna jasa konstruksi. 2. Perlunya aturan lebih lanjut mengenai penyedia jasa konstruksi. 3. Aturan terkait klasifikasi dan kualifikasi yang lebih rinci pada tenaga kerja konstruksi. 4. Perlunya aturan yang menata hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa. 5. Diperlukan aturan terkait registrasi tenaga kerja ahli dalam bidang konstruksi. 6. Perlunya aturan terkait dengan role play serta pengawasan terhadap tenaga kerja asing. 7. Diperlukan aturan mengenai peran serta masyarakat jasa konstruksi pada sektor jasa konstruksi. Terima kasih.